Bagaimana, Mar? Lama kita nggak ketemu. Ayo kita duduk ngobrol-ngobrol. Mar, tubuhmu gemuk, perutmu gendut. Kamu sok pintar, tapi tersesat, Go. Dalam jejak panjang peradaban yang lahir dari perpaduan nilai spiritual, kearifan lokal, dan perjalanan manusia dalam memahami alam serta kehidupan, adalah istilah daripada sejarah Jawa. Dari masa ke masa, Jawa tumbuh sebagai tanah ajaran, budaya, dan filosofi yang membentuk jati diri Nusantara. Dan pernahkah kalian mendengar salah satu nama tokoh sejarah Jawa yang sering dibicarakan dengan panggilan Togog? Siapa Togog? Bagaimana asal-usul dan latar belakangnya, dan apa hubungannya dengan Semar? Simak video ini sampai selesai. Asal-usul serta kedudukan. Semar dan Togog. Semar adalah tokoh punakawan utama dalam wayang Purwa Jawa. Ia diyakini sebagai penjelmaan dewa tertinggi, yang sering dikaitkan dengan Sang Hyang Ismaya, yang turun ke dunia untuk membimbing manusia. Walau keberadaan Semar berwujud rakyat jelata, tapi hakikatnya Semar adalah sosok suci. Sedangkan Togog merupakan tokoh pendamping pihak raksasa atau yang biasa dikenal sebagai penguasa angkara murka. Dalam cerita Togog sering dianggap sebagai saudara Semar. Dalam beberapa versi ia bernama Antaga. Namun ia tidak sejalan dengan Semar. Ia memilih jalan berbeda dan berada di pihak yang condong pada kekuasaan dan nafsu duniawi. Itulah perbedaan Semar dengan Togog. Kalau peran dalam cerita, Semar berperan sebagai pamong, pengasuh, dan penuntun moral para ksatria terutama para Pandawa. Ia kerap menegur dengan halus, memberi nasihat bijak, bahkan menegur raja yang dalim. Sedangkan Togog, ia berperan sebagai penasihat raja atau tokoh antagonis, namun nasihatnya sering bersifat politis, licik, atau membenarkan ambisi kekuasaan. Namun terkadang Togog tampak patuh dan setia, tetapi kesetiaannya lebih pada kepentingan duniawi. Kalau dinilai dari sifat dan karakter antar mereka, Semar orangnya rendah hati, jujur dan welas asih. Bahkan bijaksana dan spiritual. Mengutamakan kebenaran dan keseimbangan. Sedangkan Togog, dia cenderung dengan kelicikan dan oportunis. Pandai bicara namun manipulatif. Dia lebih mengutamakan kekuasaan dan kepentingan sesaat. Bahkan tentang spiritual pun jauh di bawah Semar. Jadi Semar melambangkan suara hati, kebijaksanaan sejati, dan manunggalnya lahir batin. Ia adalah simbol bahwa kebenaran sering hadir dalam kesederhanaan. Sedangkan Togog melambangkan akal yang tunduk pada nafsu, kecerdikan tanpa kebijaksanaan, serta jalan hidup yang menjauh dari nilai ketuhanan. Simbol bentuk fisik mereka pun berbeda. Semar tubuhnya gemuk, wajah sederhana, pakaian rakyat jelata yang merupakan lambang kerendahan hati dan kejujuran. Kalau Togog, ia bertubuh tinggi kurus, wajah tegas dan keras, merupakan lambang ambisi, ego, dan kecerdikan tanpa kebijaksanaan. Kalau Semar adalah simbol kebijaksanaan ilahi yang membumi, penjaga moral dan keseimbangan hidup. Togog adalah simbol kecerdasan duniawi yang menyimpang, pengingat bahwa akal tanpa nurani dapat menyesatkan. Dalam filsafat Jawa, keduanya menggambarkan dua jalan hidup manusia. Jalan kebijaksanaan dan jalan nafsu kekuasaan. Antara Semar dan Togog mereka sering berbincang, berdiskusi, dan bercakap-cakap. Awal percakapan antara mereka dimulai dari urusan dunia yang kian guncang. Dalam banyak lakon, percakapan Semar dan Togog diawali dengan keprihatinan melihat dunia. Awalnya Togog berkata bahwa dunia kini keras, penuh tipu daya, dan siapa yang kuat, dialah yang menang. Lalu Togog mempertanyakan kepada Semar. Apa gunanya kebajikan jika yang licik justru berkuasa? Tanya Togog. Lalu Semar pun menanggapi dengan tenang dan bijaksana. Jawab Semar, dunia ini memang bukan tempat keadilan mutlak, tetapi tempat ujian rasa dan budi. Jadi disinilah inti pertama percakapan mereka. Togog berbicara dari pengalaman realitas kasar yang dilihatnya oleh keadaan. Sedangkan Semar berbicara dari kebijaksanaan batin.
Dan pada akhirnya, percakapan mereka berlanjut, yang ujung-ujungnya jadi perdebatan di antara mereka berdua. Pertama, perdebatan tentang kekuasaan. Togok memandang kekuasaan sebagai alat utama untuk bertahan hidup. Baginya, penguasa yang ragu dan terlalu berbelas kasih akan ditelan oleh keadaan. Ia berkata, tanpa kuasa, manusia diinjak. Tanpa takut, rakyat tak patuh. Tidak lama dengan mudah Semar menjawab. Kekuasaan tanpa welas asih hanya melahirkan ketakutan, dan bukanlah ketertiban. Jadi dalam percakapan ini, falsafah Jawa ditegaskan. Bahwa kuasa sejati bukan menundukkan orang lain, yang membuat ia segan atau takut. Akan tetapi kuasa sejati adalah mampu menundukkan hawa nafsu sendiri. Lalu perdebatan yang kedua tentang manusia dan nafsu. Togok menyebut manusia hanya sebagai makhluk lemah yang tak bisa lepas dari nafsu. Menurutnya, nafsu harus ditunggangi, bukanlah dilawan. Akan tetapi Semar menjelaskan dengan bahasa simbol. Nafsu itu kuda. Bila ditunggangi tanpa kendali, ia menyeret ke jurang. Bila dikendalikan, ia mengantar ke tujuan. Maka disinilah perbedaan besar di antara Semar dan Togok. Togok melihat nafsu sebagai alat. Sedangkan Semar melihat nafsu sebagai ujian. Lalai perdebatan mereka yang kedua adalah tentang takdir dan pilihan. Togok sering berdalih bahwa jalan hidup sudah ditentukan, sehingga segala cara sah dilakukan. Tetapi Semar membantah bahwa takdir itu memberi jalan, tetapi pilihan yang menentukan arah. Jadi makna dalam percakapan ini sangat dalam bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas. Namun manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan atau yang dilakukannya. Di antara percakapan Semar dan Togok bukanlah perdebatan yang begitu serius, tapi sering diselingi dengan guyonan. Pertama, Togok mengejek tubuh Semar yang gemuk. Semar menertawakan Togok yang merasa pintar tapi sering tersesat. Guyonan mereka ini merupakan ajaran bahwa kebenaran tidak selalu disampaikan dengan wajah garang, tapi bisa lewat tawa, guyonan sehingga tampak humoris. Dalam beberapa lakon, Togok mengakui bahwa aku tahu jalanmu benar, Mar. Tapi tidak semua orang kuat menjalaninya. Semar pun menjawab dengan penuh welas. Aku tidak menuntut semua orang suci. Aku hanya berharap manusia mau belajar. Nah, semua ini menunjukkan bahwa Togok bukan sepenuhnya orang yang jahat. Tetapi, ia adalah suara keputusasaan manusia. Dalam percakapan mereka itu, telah melahirkan keseimbangan. Bahwa percakapan antara Semar dan Togok sering berakhir tanpa pemenang. Karena sejatinya, dunia membutuhkan Semar sebagai penuntun nurani. Dunia juga melahirkan Togok sebagai peringatan akibat pilihan yang salah. Jadi, tanpa Togok, manusia tak sadar akan kesalahannya. Kalau tanpa Semar, manusia hidup di dunia tidak akan tahu jalan pulang. Akan tetapi, ada juga dalam sebuah cerita yang belum valid kebenarannya, tentang Semar dan Togok. Bahwa Semar pernah berguru kepada Togok. Pertanyaannya, benarkah Togok menjadi gurunya Semar? Sering muncul dalam pembahasan wayang dan falsafah Jawa. Jawabannya tidak sesederhana, ya atau tidak, karena bergantung pada versi cerita dan sudut pandang spiritual yang digunakan. Dalam pakem wayang Jawa klasik. Dalam pakem pedalangan Jawa, Surakarta, Yogyakarta, yang umum diajarkan. Semar adalah tokoh tua, pamomong para ksatria, dan figur kebijaksanaan tertinggi. Togok adalah punakawan dari pihak raksasa negara seberang, sering mendampingi tokoh antagonis. Tidak ada cerita resmi dalam pakem utama yang menyebut bahwa Togok sebagai guru Semar. Justru, Semar digambarkan lebih tua secara batin dan kedudukan spiritual. Togok sering tampil sebagai tokoh yang gagal memahami kebijaksanaan sejati. Dari versi filsafat dan cerita Kawi Suluk. Namun, dalam suluk Jawa, tafsir simbolik, dan cerita lisan tertentu, muncul pemahaman berbeda. Di sini, Togok dilambangkan sebagai akal kasar, nafsu, dan pengalaman dunia.
Semar melambangkan kesadaran sejati, kebijaksanaan, dan rasa. Dalam tafsir ini, Togog bukan guru secara formal, tetapi perantara pengalaman. Semar belajar dari kegagalan Togog, bukan dari ilmunya. Artinya Togog berfungsi sebagai cermin, bukan pengajar. Kesalahan Togog justru mempertegas kebijaksanaan Semar. Kalau dilihat dari versi kosmologi Jawa atau asal-usul dewa, Semar atau Ismaya dan Togog atau Tejamantri berasal dari sumber ilahi yang sama. Keduanya mengalami turun derajat ke dunia dengan jalan yang berbeda. Namun, tidak pernah ditegaskan Togog mengajari Semar. Perbedaan mereka adalah pilihan jalan hidup, bukan hubungan guru-murid. Tapi mengapa muncul anggapan Togog guru Semar? Anggapan ini biasanya muncul karena adanya tafsir bebas di media sosial. Penyederhanaan filsafat simbolik. Kebalik-balik antara yang mendahului secara waktu dengan yang lebih tinggi secara batin. Dalam falsafah Jawa, yang tua secara lahir belum tentu lebih luhur secara rasa. Jadi kesimpulannya, tidak benar dalam pakem wayang Jawa yang menyatakan bahwa Togog adalah guru Semar. Akan tetapi Togog bukan guru, melainkan antitesis atau kebalikan Semar. Dari pernyataan kisah antara Semar dan Togog tersebut, tumbuh pertanyaan. Mengapa sampai saat ini Semar jauh lebih dikenal dibandingkan Togog? Bahkan sebutan nama Togog terasa jarang terdengar, baik dalam pewayangan maupun dalam kesadaran budaya masyarakat Jawa, hingga sampai saat ini. Padahal dalam kosmologi Jawa, Semar dan Togog sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Keduanya adalah figur tua sakti, dan memiliki kedalaman makna filosofis. Alasannya, Togog sengaja tidak dipopulerkan. Togog bukan dilupakan, tetapi disimpan. Ia melambangkan kebijaksanaan keras. Hukum sebab akibat, konsekuensi pilihan. Ajaran Jawa seringkali tidak mengajarkan semua kebenaran secara terbuka. Sebagian kebenaran cukup diketahui oleh yang siap menerimanya. Karena itu, Togog jarang muncul dalam cerita populer. Tidak banyak dijadikan simbol ajaran. Tidak sering disebut dalam petuah umum. Pengaruh sejarah dan Islamisasi Jawa. Dalam perkembangan sejarah, khususnya masa Wali Songo, Semar lebih mudah diselaraskan dengan ajaran tauhid. Ia dipahami sebagai simbol hamba yang tunduk pada Tuhan. Nilai kesederhanaannya selaras dengan dakwah Islam. Sedangkan Togog, yang kerap diasosiasikan dengan kekuasaan angkara, tidak diangkat dalam narasi dakwah, sehingga semakin tenggelam dalam kesadaran publik. Semar diwariskan, Togog diwaspadai. Kesimpulannya, Semar lebih dikenal bukan karena Togog lebih rendah, tetapi karena Semar adalah teladan hidup. Togog adalah peringatan hidup. Budaya Jawa mewariskan teladan untuk ditiru, bukan peringatan untuk ditakuti. Maka, Semar hidup di lisan rakyat. Togog hidup di kesadaran batin. Nama Togog jarang terdengar bukan karena ia tidak penting, melainkan karena ia adalah ajaran yang tidak perlu sering disebut, cukup disadari dalam diri.